Wah, ada alarm nih teman-teman. Ini kedenger ya. Tadi alarmnya bunyi jam 10-an, sekarang udah jam 10:04 nih masih bunyi. Ini biasanya alarm ini deh, peringatan. Kayaknya ini ada kayak masa bersejarah apa masa berduka, biasanya dinyalain alarm. Ya, sepanjang jalan pasti. Kita mau makan ya, kita sarapannya telat teman-teman. Kami lagi makan. Makan ya, sarapan, makan. Kita sarapan bubur ikan sama Nana Jaka cangkong. Nah, makasih Jaka, makasih Jaka nih. Meme, enak. Habisin ya, Jaka udah habis ya makannya. Kita lagi ada di mall nih, habis sarapan. Jaka mau main itu, mainan capit ya, kesukaannya. Udah lama nggak main ya selama sekolah. Ini lagi libur weekend, dia mau main capit-capit boneka nih. Sama. Ah, kan? Juga sama. Buat spa nih 38 yuan katanya, grand opening. Spa-nya di sebelah sini nih. Ya. Ayo. Yang Rogi apa? Sok ini. Ini Pikachu. Ya, pelan-pelan nak. Senang nih mereka. Ada lagi Jaka ya, udah lama selama sekolah nggak main-main sini, nggak main capit-capit dia. Fokus sama belajar sekolah. Oh, lagi. Habis lagi nih. Tuh, habis koinnya lagi. Udah ini udah ya. Ya, udah ini udah. Tuh. Ganti apa yang di sini nih bisa? Dapet ya tuh mama. Seneng dia. Dapat ini saya yang mainin tuh, dapat. Masih ada nggak? Wah, lihai ya. Dapat. Mau lihat Huawei katanya. Huawei ini lagi apa? Lagi heboh nih di sini Huawei, produk barunya. Kita lihat-lihat ya. Kepanjangan, coba dipendekin dulu. Nih suami lagi lihat-lihat nih di Huawei. Ini dia Huawei Mate 60 nih. Boh banget nih di sini. Pada ngantri buat beli Mate 60. Ini juga. Tuh Acen. 6.499, 13 jutaan ya. Hampir sama kayak iPhone ya harganya. Mate 60 Pro, Mate 60. Ini nih lagi heboh di China sama di seluruh dunia. Ini dalemannya semuanya bikinan made in China semua nih teman-teman. Jadi tidak ada produksi luar. Tuh katanya sold out teman-teman. Ini harga officialnya segini. Tapi harga benernya bukan segitu, harganya sekarang 8.900. Nah teman-teman, ini saya lagi melihat ya di websitenya Huawei. Ini ada Huawei akan memproduksi Mate 60 Pro Plus, tapi ini belum diproduksi dan akan segera diproduksi, yang dibanderol dengan harga 39.999 yuan atau setara dengan 80 juta rupiah.
Ini teman-teman, ini Mate 60 ya. Ini iPhone 13 punya saya ya, iPhone 13 Pro. Bedanya lihat banget, jernih ini ya. Lebih jernih yang ini ya, yang Huawei. Itu Huawei. Udah, kita lihat-lihatnya. Lihat sebentar, kita pulang ya ke rumah ya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Arsanti. Dan ini saya udah sampai di rumah lagi ya. Dan barusan itu waktu saya pergi dari sini, teman-teman bisa lihat ya, dengar itu ada alarm sirine berbunyi di sini. Dan ternyata itu memang benar, itu alarm untuk reminder pada saat masa Jepang invasi ke China. Dan banyak sekali di China ini yang berguguran ya, saat melawan Jepang pada saat itu perang pada tahun 31 dan dalam masa Perang Dunia Kedua. Itu selalu diperingati tiap tahunnya, selalu dinyalakan alarm sirenenya di seluruh wilayah Tiongkok. Jadi nggak di kota, nggak di desa, pasti lagi dinyalakan alarmnya nih. Sudah itu kami lanjut ya sarapan, terus main ke mall ya. Main ke mall itu karena Jaka ini sibuk sekali sekolah ya. Dia jadi habis pulang sekolah ngerjakan PR dan nggak ada sempat main-main lagi. Jadinya minggu ini saya ajak Jaka ke mall. Dia boleh main yang dia suka ya. Dia senang banget nih main capit-capitan seperti teman-teman tadi lihat. Dan juga kami sempatkan juga kami lihat-lihat nih di counter handphone Huawei. Jadi Huawei di sini ini lagi hot-hotnya nih beritanya. Dikarenakan Huawei ini memproduksi keluaran handphone terbaru bernama Mate 60 Pro. Dan ini handphonenya itu di launch pada tanggal 29 Agustus 2023. Jadi mungkin sampai sekarang belum ada 2 mingguan ya. 2 minggu lebih lah ya kira-kira. Tetapi belum ada 2 mingguan di launch, ini sudah sold out di mana-mana teman-teman. Jadi orang-orang tuh waktu pertama kali sold out sampai dengan hari ke-9 itu masih antri di counter-counter Huawei. Jadi antri untuk mendapatkan ini handphone. iPhone setahu saya meluncur juga nih iPhone 15. iPhone 15 Pro ya kalau tidak salah. Tapi masyarakat sini antusiasnya itu lebih besar ke Huawei Mate 60 Pro. Dikarenakan kenapa? Karena ini mungkin pertama ya, Huawei itu kan produksi China ya, Tiongkok. Jadi masyarakat sini itu lebih bangga dengan produksi dari negaranya sendiri. Dan di lain hal, ini handphonenya juga mutakhir, belum ada saingannya. Jadi nih handphone ini katanya mempunyai keunggulan. Keunggulannya apa? Jadi keunggulannya itu bisa masih hidup ya, masih bisa melakukan operasi ya handphonenya di kedalaman air. Kalau tidak salah di 1,5 meter, kedalaman 1,5 meter air selama 30 menit. Jadi nih seperti di gambar ya, masih bisa dilakukan operasinya itu melalui teknologi motorik sensor tangan, tidak dipegang pakai tangan, jadi melakukan sensor teknologi motorik tangan itu masih bisa melakukan operasi si handphonenya. Dan di lain hal ini handphone saat di dalam pesawat itu masih bisa melakukan telepon dan juga menerima panggilan telepon via satelit. Jadi kan biasanya kalau kita di dalam pesawat itu kan handphone itu pasti SIM-nya itu nggak ada jaringan ya pastinya, karena di ketinggian berapa ribu meter kan itu tidak ada jaringan. Nah karena tidak ada jaringan dari SIM, itu bisa memanfaatkan jaringan dari teknologi satelit. Jadi benar-benar bisa ditelepon. Nah seperti ini nih, yang barusan itu tentang beberapa keunggulan dari Mate 60 Pro. Untuk spesifikasi detailnya mungkin teman-teman bisa search ya di internet ya detailnya seperti apa. Jadi saya tidak bahas di sini karena di sini saya pembahasannya yang utama adalah tentang yang lagi update berita yang lagi hot di sini gitu di Tiongkok, karena saya kan tinggalnya di Tiongkok. Jadi saya mau sharing saja ke teman-teman tentang info-info yang update di sini. Nah, kenapa si Huawei Mate 60 Pro ini masih tetap diperbincangkan ya sampai dengan sekarang? Dikarenakan ini ada sebab akibatnya. Kan katanya si Amerika Serikat ya, Menteri Perdagangannya itu melarang perusahaan produksi chip 5G yang ada di Amerika untuk menjual chip 5G-nya itu ke pihak Huawei. Nah, karena kan selama ini tuh chip 5G itu
diproduksinya masih AS yang produksi yang untuk massal, yang chip terbaiknya. Nah, si AS ini tidak akan menjual si chip 5G terbaiknya itu ke China ataupun Huawei, dilarang gitu. Nah, tapi karena ada pelarangan seperti ini, akhirnya si Huawei-nya gaskanlah saya bikin sendiri aja. Mungkin panas ya, jadi dia bikin sendiri, produksi sendiri. Itu chip 5G-nya itu dia produksi namanya Kirin ya, kalau tidak salah itu nama chip 5G-nya itu Kirin. Dan di launch-nya itu, si produknya itu bertepatan dengan kedatangan si Menteri Perdagangan Amerika Serikat saat kunjungannya ke China. Waktu itu si Menteri Perdagangan Amerika Serikat itu ada kunjungan ke China di akhir Agustus itu, ke Beijing sama Shanghai. Di pertengahan hari si Huawei launch produknya gitu, dijual. Jadi tidak ada sounding akan menjual produk ini, terus ada pamerannya besar, tapi ini nggak ada seperti itu. Jadi Huawei-nya main jual-jual aja gitu di counternya. Dan ini benar-benar jadi berita yang hot ya, dan juga sekaligus mungkin seperti ini tuh membanggakan warga sini teman-teman. Jadi warga sini tuh benar-benar ya mendukung produksi dalam negerinya sendiri untuk bisa bersaing di internasional. Jadi warga-warga sini meskipun ada iPhone juga launching ya, mereka itu tetap antusiasnya itu malah ke Mate 60 Pro yang saya lihat ya. Jadi saya bukan ngebanggain negeri China ya. Tiongkok ini sudah beberapa kali ya mengalami keterbatasan-keterbatasan yang dilakukan oleh negara maju. Jadi seperti pertama yang saya tahu itu ya, yang saya ketahui dulu Tiongkok itu dilarang ya keanggotaannya mengikuti anggota ISS. ISS itu adalah Persatuan Antariksa Internasional ya. Akhirnya si Tiongkok membuktikan dengan dia membangun satelit sendiri, yaitu Tiangong. Jadi dia punya satelit sendiri dan akhirnya bisa bersaing dengan negara maju lainnya seperti Amerika dan Rusia. Dan juga kedua, Tiongkok itu dulu dilarang juga menggunakan GPS punyanya Amerika ya. Akhirnya dia produksi sendiri, yaitu Baidu. Terus kemudian yang ketiga ini, yaitu Amerika itu tidak akan memberikan chip 5G terbaiknya ke negeri Tiongkok, ataupun si pemerintah AS-nya itu melarang perusahaan pemproduksi chip 5G yang ada di Amerika untuk menjual chip 5G-nya itu ke pihak Huawei. Tapi dibuktikan dengan Huawei bisa memproduksi sendiri nih chip 5G-nya, dan malah di launching langsung produknya ke dijual secara umum gitu di sini di negaranya. Di saat keterbatasan atau misalnya ada pelarangan dari negara maju, nah negara Tiongkok ini malah bekerja lebih keras gitu, ingin membuktikan, gue juga bisa nih, gue juga maju. Jadi di saat keterbatasan itu kita masih harus tetap semangat, harus selalu tetap semangat untuk menghasilkan yang terbaik, sampai dengan bisa setara dengan yang terbaik atau lebih baik dari mereka yang lebih baik dari kita. Benar-benar itu pelajaran yang bisa diambil ya dari negeri ini, yang positifnya. Dan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya informasinya di vlog ini. Makasih yang sudah nyimak, dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.